Nah, counter di sini juga ini dia akan mencacah. Karena penting sekali di sini biasanya. Penggunaannya itu nanti biasanya kalau sudah sampai sekian, maka dia akan berhenti gitu. Misalnya seperti itu. Nah, ini teorinya di sini ya. Ini misalnya di Logic Pro di sini. Ini Logic Pro. Ini dia ada 100 pencacah. Nah, nanti macam-macam Logic Pro ini hampir sama. Yang ada Alan Bradley, ada Mitsubishi segala macam, ada nanti dari Omron. Nah, itu masing-masing punya, dia akan berikan informasi itu. Ini contohnya Logic Pro di sini ya. Dia menggunakan pencacah sampai dengan 100. Nah, di sini dia untuk melakukan ini ada preset gitu ya. Terus kemudian nanti di sini juga dia ada bagaimana dia buat counter up dan counter down gitu ya. Atau dia mungkin dia counternya dalam keadaan down di situ. Ini. Nah, kalau nanti dia menggunakan counter up di sini ya. Nah, ini di sini pencacah ini pencacah naik bertambah 1. Jika ada pulsa masuk bertambah 1 gitu ya. Nah, ini contohnya. Misalnya ini counter up. Dia menggunakan counter up. Jadi selama ada tombol di sini ditekan begitu, maka dia akan berubah. Ya. Dia akan berubah. Akunnya di sini counternya jadi naik 1. Seret. Ini alamatnya gitu ya. Nah, di sini dengan dibuktikan apa? DN-nya ini bernilai 1, nanti di sini lampu ini akan nyala. Itu. Ini ya untuk ininya. Nah, di sini ada tombol resetnya di sini ya. Tapi kita masukkan tombol resetnya. Oh, ini kita buat 0 lagi misalnya. Seperti itu. Ya. Ini untuk counter. Ini counter down-nya juga ada. Jadi dia menurun. Berkurang 1. Nah, di sini. Nah, di sini ini contohnya ya. Jadi kalau nanti kita tekan tombol, maka dia nanti akan ngitung. Nah, berkurang 1 nilainya. Nah, ditunjukkan dengan lampunya ini nyala. Nah, ini resetnya seperti biasa ya. Seperti itu. Nah, tapi kita ingin naik, ingin turun, kombinasi bisa nggak? Ya bisa juga. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada di sini ya counter up dan di sini ada counter down-nya. Nah, ini kombinasi up down gitu ya. Nah, tentunya di sini akan ada ya namanya reset ya, dia untuk mengenolkan di situ ya. Nah, sehingga nanti ini dia naik, kemudian nanti dia turun. Nah, dia menghitung di situ. Nah, inilah jadi untuk kombinasi counter up, counter down ini dia ya. Ini dia bisa menggunakan itu tadi ya, menggunakan fasilitas yang namanya pencacah gitu ya. Nah, maka ya dalam PLC ini berarti kan komplit. Jadi kita bisa menggabungkan, ada timernya juga ada counternya. Nah, di situ. Nah, di sini tergantung dari kasus yang akan kita pecahkan, kita mau pakai yang mana gitu. Atau kita pakai kedua-duanya gitu ya. Ini tergantung dari kasusnya. Nah, kalau yang seperti contoh di sini ini ya, misalnya di sini ya. Di sini yang kita kembali ke kasus yang ini tadi. Nah, di sini ini bisa kompleks ya. Yang mau kita kehendaki ini kita pasang di sini ini bisa kompleks sekali gitu ya. Misalnya di sini ya. Ini kan ada 2 sensor, berarti ada switch. Yang pertama di sini sama-sama kebetulan di sini normally open semua ya. Kemudian di sini ada mixer. Nah, nanti mixer ini bisa kita pasang. Kita mau kita putar berapa lama? Ya, berapa lama? Itu ya. Tadi sudah yang di sini antara ini dengan ini. Waktunya itu berapa lama? Nah, ini berapa lama delay-nya di situ. Ini kita bisa menggunakan yang namanya timer. Tetapi ini ya akan bergantung dari apa? Bergantung dari sini. Nah, ini seberapa? Jadi aliran airnya itu seberapa? Maksimal enggak? Kalau ini kita buka lebar, lepas begitu, maka kita harus tahu, kita harus ngitung berapa lama
ya, sampai pada posisi maksimumnya dari posisi ini. Nah, tentunya kita mulai dari bawah di sini misalnya H1, misalnya ini H- gitu ya. Nah, di sini ada H-max di situ. Nah, dari H- menuju ke H-max gitu ya. Ini dari min menuju ke max gitu ya. Dengan kondisi Q-nya itu seberapa? Nah, inilah nanti kita dapatkan ya delay itu, gitu kan? Kalau kita tidak menggunakan sensor di situ. Ya, hanya menggunakan timer misalnya. Nah, ini memang harus dengan eksperimen gitu kan. Begitu juga nanti misalnya kalau kita buang di sini gitu kan. Kalau buang sih tidak ada masalah gitu kan. Kalau kita buang ini nggak ada pengaruh gitu ya. Nah, berapa lama mixernya di sini gitu kan. Nah, terus nanti sudah berapa kali misalnya mau diputar berapa kali sih gitu ya. Berapa lama? Satu. Yang kedua, yang pertama, yang kedua ini berapa kali? Berapa kali diputarnya? Misalnya dia harus 2 kali misalnya 10 second. Misalnya. Atau di sini 4 kali 10 second baru nanti dia akan ya digunakan nanti akan berhenti. Nah, nanti jadi tiap yang pertama ini 10 second, yang kedua juga 10 second gitu, yang ketiga ini 10 second, yang keempat nanti dia 10 second juga gitu. Nah, ini kan kita harus pakai yang namanya counter. Sedangkan yang di sini ini kita bisa manfaatkan yang namanya timer di situ. Nah, jadi ini bisa jauh atau jadi lebih kompleks. Kalau yang sederhana saja ini hanya memutar ya. Setelah dia ketemu di sini ya, kalau kita lihat di sini kan setelah nanti dia di start. Ketika di start di situ ya, yang terjadi kan di sini apa? Dia akan ini kan switch 1 kan di sini. Dia akan lihat di sini ini switch-nya di sini ya. Di sini posisinya di mana di situ? Oh, ternyata misalnya dari bawah katakan. Maka dia akan kalau kita namakan di sini SW ya. Switch-nya itu di sini alamatnya gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini ini fill valve-nya itu ya. Nah, di sini ada switch-nya full switch dengan empty switch. Nah, di sini berarti yang ada di sini. Nah, ini saya hapus saja ya. Nah, di sini ya. Ini adalah yang empty switch ya. Ini empty switch. Ini full switch. Kalau dulu saya pakai ini bisa apa? Bisa simulasi gitu ya. Nah, ini full switch dengan empty switch. Nah, kemudian di sini ya, kita lihat untuk yang valve-nya di situ ya, valve-nya di situ. Ini ya berarti kan full switch, empty switch. Ini kan seperti halnya gerakan motor. Nah, maunya nanti setelah full switch ini bekerja, menilai 1 di situ, artinya sudah sampai pada posisi ya, pada posisi cairan di situ maksimum, baru nanti ini mixernya dengan cara apa? Menghidupkan. Ini untuk menghidupkan istilahnya menghidupkan dari dari mixer itu ya, dari mixer. Ya. Nah, di sini nanti mixernya dihidupkan. Nah, kalau sudah lihat di sini kan, ini dari DN-nya di sini ya, dia ternyata tidak diambil yang DN-nya, tetapi diambil adalah TT-nya. Ya. Di sini. Nah, jadi selama penekanan di situ, begitu dia full switch-nya tertekan, ini kan dia delay terus selama itu. Belum ada perubahan pada output. Nah, tapi si mixer ini bekerja pada waktu tersebut. Nah, ini di sini adalah mixernya. Jadi mixernya itu akan berputar selama waktu. Ya, karena apa? Karena yang dipakai adalah TT-nya itu. Ya, bukan DN. Kalau DN ini nanti setelah, gitu kan? Setelah katakanlah kalau di sini ambilnya
ya setelah 10 second baru nanti mixernya bekerja. Tetapi ini enggak. Saat dia sudah menempuh atau istilahnya cairan maksimal, posisi maksimal, maka dia bekerja si mixernya ini untuk mengaduk, gitu ya. Malah justru setelah ini, ya, setelah dia sekian second di sini, setelah 10 second, terus kemudian cairan ini dibuang. Nah, ini drain valve itu kan sebelahnya ini. Drain valve ini nih. Nih. Ya. Jadi setelah dia menyentuh ke sana, ini nanti langsung mixernya ini selama 10 detik dia ya mencampur, ya, mencampurnya ini di sini. Setelah nanti dicampur 10 detik, kemudian nanti dikeluarkan. Setelah 10 detik ini ya dikeluarkan di situ. Nah, ini fungsinya menggunakan timer di situ. Nah, setelah dikeluarkan kan berarti dia minimum lagi kan. Artinya ini empty switch-nya dalam keadaan ya aktif. Nah, kemudian di sini juga dalam keadaan ya istilahnya itu aktif. Di sini kosong, kondisi kosong gitu ya. Seperti halnya motor putar naik, putar searah jarum jam berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini contoh yang ini ya tadi ya. Nah, ini. Oh, bukan yang ini. Ini. Nah, di sini. Nih, yang saya maksud itu. Ya. Nah, ini jadi kayak dua buah ini pasangannya di situ kan. Itu. Nah, bisa kita tambahkan macam-macam di situ, ya. Atau menjadi yang lebih kompleks. Ya, ini bisa saja. Ya, contohnya itu tadi. Misalnya dia harus misalnya mau ditambah counter. Jadi 4 kali misalnya, 4 kali selama setiap satu counter naik, ya, maka dia akan dia akan mengaduk gitu ya. Atau bisa juga ya dibuat modelnya ini misalnya ya, ini ide saja, ide sepintas begitu ya. Misalkan begini, dibuat ya, ide sepintas di sini ya, dibuat menjadi 4 bagian atau terserah mau berapa bagian di situ. Ketinggiannya di situ ya. Nah, ini kita buat cacah-cacah seperti itu. Nah, misalnya ini maksimumnya seperti ini. Maksimumnya seperti itu. Misalnya ini nggak dipakai. Ya, ini nggak dipakai. Ya. Yang penting dia naik sekian. Misalnya ya. Pertama dalam keadaan kosong. Si fill valve-nya itu, ini dia cek bahwa drain valve-nya memang betul-betul aktif, itu ada ditutup dulu, gitu ya. Kondisi kosong. Maka nanti fill valve-nya itu dia akan ngisi. Yang pertama klik, dia akan isi, ya. Setelah dia ini isi, maka nanti, ya, selama 10 detik. Nah, di situ. Jadi selama 10 detik, nanti dia akan ngisi sebanyak ini. Nah, enggak tahu nanti berapa, terserah. Setelah itu nanti dia akan diaduk di situ. Tuh. Nah, nanti setelah itu karena dia harus belum maksimum, maksudnya misalnya maksimumnya berapa? Misalnya 10 kali baru maksimum gitu ya. Maka nanti dia campur lagi, hidupin lagi. Seret yang kedua. Naik di sini. Jadi 10 lagi. Kemudian dia mixing lagi. Terus sampai di sini maksimum 10, selesai. Nah, nanti setelah 10 baru nanti dia keluarkan. Itu juga bisa. Nah, ini nanti kita menggunakan yang namanya, yang ini nih bisa kita pakai namanya counter. Nah, di situ. Kalau yang di sini ini kita bisa pakai yang namanya, yaitu tadi, pakai namanya timer. Nah, itu kan. Nah, jadi kalau yang seperti ini nggak usah diperlukan lagi, ya. Yang penting dia nanti dikeluarkan gitu aja. Setelah dia 10 kali penuh, baru kemudian dia keluarkan sampai tuntas lah.
Kalau mau sampai tuntas ya cuman cukup satu aja. Yang penting di sini ada sensor. Kalau sensor ini ya sudah terpenuhi, artinya ini dalam keadaan kondisi on atau off terserah ya, maka dia nanti menunjukkan bahwa si ini sudah empty gitu. Cuman cukup satu sensor saja gitu ya. Nah ini untuk istilahnya itu untuk ini kasus saja, jadi gampangannya itu ya bisa kita buat latihan untuk apa, untuk ya melatih pemikiran kita untuk membuat program begitu. Program apa? Program PLC-nya itu. Nah ini ya, jadi untuk timer ya itu seperti itu. Jadi timer ini dipakai itu tadi untuk kasus-kasus seperti ini, contohnya aja ya. Nah memang mau tidak mau harus latihan, harus banyak latihan. Nah tapi kalau tidak ada fasilitas bagaimana? Tidak ada fasilitas, kita bisa memanfaatkan ya, kita bisa gunakan ya coret-coretan kertas gitu ya. Kita gunakan coretan-coretan kertas. Nah dengan coretan-coretan kertas di sini kita buatlah mulai dari yaitu tadi SFC-nya seperti apa dulu. Jadi SFC-nya berjalan ya. Kalau udah SFC-nya ini, nah baru kita coba realisasikan. Realisasikan apanya? Realisasikan bentuk rangnya. Wah tapi saya udah terbiasa dengan rangnya Pak, nggak ada masalah. Biasanya ya kalau mau belajar dari awal ya memang seperti itu, dari SFC-nya itu tuh. Nah inilah saya rasa ya untuk apa, untuk bahan timer sampai dengan counter gitu ya. Counter, timer, ini bahannya lah. Nanti mungkin untuk yang selanjutnya kita coba kasus-kasus, kita coba untuk buat dalam bentuk apa, dalam bentuk kasusnya. Ini seperti ini tadi inilah gitu ya. Kita coba ya bagaimana nanti misalnya kita realisasikan ini. Yang pertama ya, yang pertama ini adalah ya pakainya seperti ini gitu ya, pakainya seperti ini, kondisinya pakai seperti ini ya. Ini dengan kerjanya itu seperti ini. Ini jadi kita hanya menggunakan satu timer kalau seperti ini ya. Kalau tanpa timer kan tadi udah biasa, jadi tanpa timer itu kan sudah biasa. Ini bisa kita cari tanpa ini enggak istilahnya enggak sulit ya. Ini programnya asalnya seperti ini gitu ya. Ini programnya. Kalau saudara lihat dari programnya juga tidak rumit kan, di sini bisa bisa dilacak. Ini seperti motor atau buka tutup pintu garasi itulah. Ini kurang lebihnya hampir sama dengan itu. Nah di awalnya itu kan kita nggak pakai timer, nggak perlu timer di sini. Dan ini misalnya timernya nggak usah misalnya. Terus sekarang kita coba untuk tambah timer seperti apa. Nah ini rangkaiannya itu kan tidak banyak. Jadi rangkaiannya hanya seperti itu. Ini di situ. Kalau dilihat dari ininya hanya ini aja. Nih. Itu. Ya. Nah, terus kemudian kita coba nanti setelah ini, karena ada dua sensor di sini, sensor ini kita lepas. Kita coba untuk yaitu tadi menggunakan counter untuk pengisian itu dari sini. Hanya dari sini, satu sensor aja dari sini. Sensor bahwa dia itu kondisi kosong. Atau kalau misalnya sudah yakin bahwa kalau udah sekian counter itu dia posisinya ini, terus kemudian nanti untuk ke bawahnya lagi pengosongannya juga pakai timer bisa juga. Ya. Jadi misalnya di sini full gitu ya. Jadi untuk perlu tambahan counter ini untuk pengisian. Terus nanti tiap-tiap counter di sini tiap-tiap pengisian, setiap langkah ini ada timer. Ya. Timer 1 katakan. Nah, terus nanti kemudian juga ada timer yang dipakai untuk pengosongan. Nah, jadi nanti dia akan
ini membuka drain ini akan dalam T tertentu gitu ya. Ini drain valve-nya itu dalam keadaan on. Sehingga dalam kondisi seperti itu sampai dia kalau sudah mencapai titik timer tertentu, ya sudah berarti menunjukkan cairan di sini ini sudah habis. Gitu. Itu juga bisa menggunakan seperti itu, ya. Nggak usah pakai sensor. Jadi full menggunakan timer. Nah, nanti coba kita lihat dalam show kita berikutnya nanti coba. Ya. Nah, yang sekarang di sini ini adalah bagaimana kita bisa ya ngambil kasus di sini ini seperti itu. Ya, jadi kita ambil aja kasus sederhana di sini tapi bisa melibatkan satu counter, timer. Ya. Di sini ada dua. Satu timer untuk mengosongkan, dan bahkan mungkin kalau misalnya sudah timer satu ini sudah nggak dipakai, dia bisa untuk berpindah ke berikutnya di situ ya. Nah, tentunya kalau kita menggunakan satu timer ya lebih nanti akan lebih kompleks dalam pengaturannya. Ya kan? Jadi kan mestinya nanti kalau dia menggunakan timer itu akan bekerja kan gitu ya. Timer ini akan bekerja ya. Kalau di sini syarat-syaratnya itu sudah terpenuhi, baru nanti timernya ini akan timer kosongkan drain gitu. Nah, ini nanti itu syaratnya di sini ini harus ada. Apa syaratnya itu terserah. Apakah nanti dia yang penting dia sudah mencapai titik 10 di situ misalnya. Ketemu nanti sudah 10 counternya di situ, maka terus nanti dia kerjakan yaitu apa? Ya ini tadi step berikutnya, end step gitu. Ya. Apa outputnya nanti? Outputnya adalah nanti pengosongan atau drain valve ini hidup. Itu juga bisa. Nah, inilah maka fungsinya kalau kita menggunakan SFC itu lebih enak. Jadi tiap langkah itu bisa kita realisasikan gitu ya. Bisa kita buat gitu langkah-langkah tersebut. Nah, itu dia ya. Jadi untuk pemateriannya ya. Saya rasa ini sudah cukup sampai di timer di sini gitu ya. Nah, nanti coba yang kekurangannya itu bisa kita masuk ke kasus ya. Kita akan coba menelaah atau membuat atau mungkin juga menganalisis, itu bisa jadi ya untuk kasus ya. Contohnya ini aja lah. Misalnya tangki kosong isi. Nah, yang mudah-mudah dulu ya. Kalau nanti berikutnya bisa yang sulit-sulit. Nah, cuma memang untuk yang PLC di sini kita harus banyak latihan gitu ya. Tanpa dengan latihan itu nanti ya juga akan lupa gitu ya. Bahkan nanti ini gimana tuh maksudnya. Nah, itu. Oke, saya rasa itu dulu ya. Nah, nanti bisa kita lanjut ya ke lebih fokus yaitu kasus per kasus gitu. Ya baiklah, saya rasa itu dulu ya. Bisa disambung nanti lain saat. Terima kasih.